Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Bagus Iman Muhammad dari kelas 12 IPA 4 absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman saya, yaitu pelajaran biologi, yaitu tentang metabolisme, enzim, katabolisme, dan lain-lain. Di sini saya akan menunjukkan rangkuman saya. Yang pertama, saya menuliskan tentang metabolisme, yaitu definisinya. Kemudian metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme atau pembakaran, dan anabolisme, yaitu penyusunan. Selanjutnya saya mencatat tentang enzim. Enzim yaitu berperan sebagai biokatalisator, yaitu yang dapat mempercepat proses metabolisme dalam tubuh. Komponen enzim yaitu 1 gugus protein dan 2 gugus non protein. Sini terdapat gambar apoenzim dan kofaktor. Selanjutnya saya mencatatkan tentang sifat-sifat enzim. Yang terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sifat-sifat pada enzim. Selanjutnya saya mencatat tentang cara kerja enzim, yaitu dengan menggunakan teori lock and key. Teori lock and key adalah menganalogikan mekanisme kerja enzim seperti kunci dengan anak kunci atau gembok. Seperti ini kira-kira ilustrasinya, gambarnya. Kemudian saya menjelaskan tentang teori induced feed. Ini penjelasannya, dan ini adalah gambar-gambarnya, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya yaitu faktor-faktor. Yang pertama yaitu suhu. Yang kedua yaitu pH atau keasaman. Yang ketiga konsentrasi enzim dan substrat. Yang keempat yaitu zat-zat pengikat. Kemudian yang kelima yaitu zat-zat penghambat atau inhibitor. Terdapat dua, ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Selanjutnya yaitu saya mencatatkan tentang katabolisme. Di sini terdapat definisi, yaitu rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses pembongkaran, maksud saya penguraian atau pemecahan molekul menjadi lebih sederhana. Oksidasi berdasarkan kebutuhan akan oksigen dibagi menjadi dua, yaitu reaksi aerob. Reaksi aerob membutuhkan oksigen, contohnya respirasi pada sel. Respirasi aerob ada 4, ada glikolisis, dekarbolisasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, dan transport elektron. Kurang lebih seperti ini mekanisme. Selanjutnya yaitu saya mencatatkan tentang glikolisis. Di sini terdapat definisinya, yaitu peristiwa perubahan molekul glukosa 6 atom C menjadi 2 molekul yang lebih sederhana, yaitu asam pirufat 3 atom C. Kemudian dekarbolisasi oksidatif berlangsung dalam matriks mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Ini terdapat gambar tentang asam pirufat, reaksi kimia. Kemudian saya mencatat tentang siklus Krebs, disebut juga siklus asam sitrat.
dan berlangsung dalam mitokondria pada kelompok eukariota, dan untuk sitoplasma terdapat untuk prokariota. Ini kurang lebih gambarnya seperti ini, siklus Krebs. Kemudian transport elektron, yaitu serangkaian proses perpindahan elektron dan ion hidrogen. Seperti ini reaksi kimia ataupun mekanismenya. Selanjutnya saya mencatat tentang reaksi anaerob. Dibagi menjadi dua, yaitu fermentasi asam laktat seperti ini contoh gambarnya, dan kemudian fermentasi alkohol. Kemudian anabolisme disebut juga asimilasi atau sintesis, yang merupakan rangkaian proses reduksi kimia berkaitan dengan proses penyusunan molekul sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Anabolisme dibagi menjadi dua, yaitu fotosintesis atau energi cahaya dan kemosintesis atau energi kimia. Selanjutnya yaitu saya mencatat tentang fotosintesis. Rumus fotosintesis yaitu 6CO2 plus 6H2O, kemudian dibantu dengan klorofil dan cahaya matahari menjadi C6H12O6 plus NO2. Kemudian fotosintesis terbagi menjadi dua tahap, yaitu reaksi terang. Salah satu langkah dalam fotosintesis untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Seperti ini kurang lebih proses reaksi terang. Kemudian reaksi gelap atau Calvin-Benson. Fase reaksi gelap yaitu pengikatan atau fiksasi CO2, pembentukan RuBP, kemudian reduksi. Reaksi gelap terjadi di stroma, kurang lebih seperti ini. Kemudian saya mencatat tentang kemosintesis. Kemosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan zat organik dengan memanfaatkan sumber energi hasil reaksi kimia. Kemosintesis dapat ditemukan dalam satu, pembentukan sulfat oleh bakteri sulfur. Yang kedua, melalui pembentukan nitrat oleh bakteri nitrat dan nitrit. Organisme yang melakukannya disebut kemoautotrof. Ini reaksi kimianya, kurang lebih seperti ini. Dan juga ini mekanismenya. Oke, sekian rangkuman yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.